I'm very sorry. Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Suraksa. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Saif Ali Khan, Sunil Shetty, Aditya Pancholi, Monica Bedi, Divya Datta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perseteruan antar geng demi memperebutkan sebuah cincin berlian yang bernilai fantastis. Sandiwara pun dimainkan hanya untuk mengungkap para penjahat yang terlibat. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang gangster bernama Danraj. Dia mendatangi rumah sakit dan membunuh seorang dokter. Danraj mengetahui jika dokter itu akan menjadi seorang saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh anak buahnya. Tindakan Danraj itu dibantu oleh seorang inspektur bernama Rana. Demi uang, Rana rela melawan hukum untuk melancarkan aksi Danraj. Tak lama kemudian, seseorang datang. Dia bernama Suraj. Di sana, Suraj memeras Danraj karena dia mempunyai beberapa bukti mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Danraj. Bahkan Suraj memotret Rana untuk menguatkan aksi pemerasannya. Danraj tak mau memperpanjang masalah dan langsung memberikan sejumlah uang kepada Suraj. Bukti foto itu sampai kepada Jagtap, yang diketahui sebagai musuh bebuyutan Danraj. Jagtap membunuh Inspektur Rana karena dianggap sebagai kekuatan Danraj di kepolisian. Scene pun berpindah. Terlihat ada seorang penari bernama Diana. Dia merupakan kekasih Suraj. Di sana Suraj berkata jika dia kurang menyukai ketika Diana menari di klub. Diana menjelaskan jika dia hanya ingin membantu Suraj untuk mendapatkan penghasilan. Tak lama kemudian, sekelompok orang mengepung mereka, yang ternyata anak buah Danraj. Suraj melawan dan menghajar mereka hingga tak tersisa. Danraj marah dan merasa tukang pukulnya tak berguna mengalahkan Suraj. Masalah lain pun muncul di sebuah tempat. Di sana, ada pria bernama John yang mengancam seorang penjual manisan untuk menutup tokonya. Karena di sana John membuka bisnis yang sama. Saat John membuat keributan, seorang pria muncul. Dia adalah raja dan langsung menghajar John dan anak buahnya. Ternyata, John merupakan komplotan Danraj. Raja dihadang oleh Danraj dan meminta pertanggungjawaban karena telah menghajar John. Namun Raja tak tinggal diam. Dia mengancam Danraj menggunakan sebuah bom yang membuat Danraj ketakutan dan pergi dari sana. Jagtap melihat keberanian Raja dan langsung mendatanginya. Jagtap mengajak Raja untuk bekerja sama melawan Danraj. Namun Raja menolaknya. Raja berkata jika dia tak mau bekerja untuk siapapun karena Raja hanya bertindak atas kemauannya sendiri. Jagtap pun berkata jika dia akan menghubungi Raja jika membutuhkan bantuannya dan tentunya akan membayar mahal. Tak lama kemudian Raja melihat seorang wanita tenggelam di sungai. Raja pun menyelamatkan wanita itu yang diketahui bernama Bindia. Namun Bindia menolak untuk diselamatkan dan terus berkata jika dia ingin mati. Setelah itu beberapa polisi datang dan langsung membawa Bindia, lalu diantarkan pulang ke rumahnya. Diketahui jika ibu Bindia adalah pemilik rumah bordil. Alasan Bindia ingin bunuh diri karena ibunya selalu berusaha menjualnya kepada pria hidung belang. Cerita pun berpindah. Di sana ada seorang jutawan yang bernama Laksman dan manajer hotelnya yang bernama Kader. Laksman berkata jika dalam beberapa hari ini sepupunya yang bernama Kiran akan tiba dari London. Diketahui jika Kiran merupakan ahli waris dari hotel tersebut. Laksman menjelaskan jika Kiran akan dijodohkan dengan seorang pangeran bernama Pijay.
dan Vijay akan datang ke Mumbai untuk menggelar pernikahannya bersama Kiran. Laksman mempercayakan semuanya kepada Kader karena dia harus pergi ke Amerika untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu muncul seorang pria bernama Amar. Amar mendatangi Kader untuk meminta pekerjaan di hotel tersebut. Amar berkata jika ibunya sedang sakit dan dia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Kader yang tersentuh langsung menerima Amar bekerja di sana sebagai pelayan. Saat sedang bekerja, Amar melihat foto gadis cantik yang terpajang di dinding. Amar langsung terpesona oleh gadis di foto itu. Diketahui, dia adalah Kiran, pemilik hotel tersebut. Kader menghubungi toko perhiasan dan memesan cincin berlian seharga 500 juta rupiah. Pemesanan berlian itu atas perintah Laksman untuk acara pernikahan Kiran dan Vijay. Namun cincin berlian itu menjadi perbincangan hangat di media cetak maupun elektronik, yang membuat siapa saja tergiur karena nilainya, termasuk orang-orang jahat seperti Jagtap dan juga Danraj. Mereka masing-masing merencanakan untuk menculik Kiran demi cincin itu dan uang tebusan yang besar. Bahkan Suraj memiliki pemikiran yang sama. Dia terobsesi untuk mencuri cincin berlian itu demi kebahagiaan hidupnya dan Diana, agar Diana tak usah lagi mencari uang dengan cara menari di klub malam. Di sisi lain, terlihat Ibu Bindia melakukan transaksi dengan seorang pria hidung belang. Dia menawarkan Bindia sebagai gadis yang terpilih. Namun saat di kamar, Bindia berontak dan tak sengaja membuat pelanggannya pingsan. Bindia melarikan diri dan orang-orang mengejarnya. Bindia lalu bertemu dengan Raja. Bindia meminta perlindungan kepada Raja, sehingga Raja menghajar para preman itu. Raja berniat mengantarkan Bindia pulang ke rumahnya, namun Bindia menolak. Tetapi Raja tak mau direpotkan dan mengembalikan Bindia kepada ibunya. Namun saat bertemu ibunya, Raja berkata jika dia akan menikahi Bindia dan membawanya dari sana. Suatu hari, Jagtap mendatangi Raja dan menyuruhnya untuk menculik Kiran. Jagtap menceritakan asal-usul Kiran kepada Raja. Jagtap berkata jika dia akan membayarnya sebanyak 50 juta rupiah. Namun Raja menginginkan lebih dan Jagtap menyetujuinya. Raja berkata jika dia mempunyai syarat, jika saat Kiran diculik, dia akan menjaganya agar Kiran tak diperlakukan macam-macam oleh Jagtap. Dan setelah tujuan Jagtap selesai, Raja akan mengembalikan Kiran kepada pamannya yaitu Laksman. Jagtap pun setuju dan memberitahu jika Kiran sangat menyukai seekor kuda. Singkat cerita, rombongan Kiran tiba di Mumbai. Raja datang menghadang rombongan itu. Kiran menghampiri Raja dan langsung tertarik kepada kudanya. Kiran berkata jika dia ingin menunggangi kuda sampai ke hotel. Raja malah memarahi Kiran dan berkata jika dia kecewa mengenai pelayanan hotel Kiran karena dia tak diizinkan untuk menginap di sana. Kiran pun berkata jika dia akan membantunya untuk mendapatkan fasilitas hotelnya. Setelah itu mereka tiba di hotel. Amar semakin terpesona melihat kecantikan Kiran. Setelah itu Amar mengantarkan Raja ke kamarnya. Amar bertanya apakah Raja adalah teman lama Kiran. Raja menjelaskan jika dia baru saja mengenal Kiran karena sebuah kuda. Di dalam koper, Raja menyimpan beberapa senjata untuk melancarkan tujuannya. Di sisi lain, Kiran mendapat telepon dari paman Vijay yang bernama Vikram. Di sana, Vikram berkata jika Kiran akan dipertemukan dengan Pangeran Vijay dan akan menggelar pernikahan. Kiran berkata jika dia tak mau menikah dengan Vijay karena saat kecil tangan Kiran pernah terbakar karena ulah Vijay. Vikram menjelaskan jika Vijay akan datang ke Mumbai dan kalau Kiran tak menyukainya, maka dia boleh memutuskan perjodohan itu. Raja mendapat telepon dari Danraj yang mengancamnya untuk tidak menghalangi jalannya menculik Kiran. Raja berkata jika dia tak takut dengan ancaman Danraj. Percakapan itu diperhatikan oleh Amar dan langsung memberitahu kepada Kader jika ada yang salah dengan Raja. Suatu hari, Amar memergoki Raja yang terlihat mencurigakan. Amar menegur Raja, namun Raja tak banyak bicara, lalu pergi dari sana. Thank you. Good night. Amar bergegas mengecek ke kamar Kiran, namun Kiran tak ada di sana. Kepanikan pun terjadi. Semua orang sibuk mencari Kiran. Ternyata Kiran diculik oleh Danraj.
Raja mengejar mereka menggunakan kudanya dan berhasil menyelamatkan Kiran. Raja berniat membawanya ke suatu tempat. Namun, Kader dan beberapa pelayan muncul di jalan, sehingga Kiran bisa kembali ke hotel. Cerita pun berpindah. Vijay tiba di Mumbai dan tak sengaja bertemu dengan Suraj. Vijay memperkenalkan diri dan menanyakan jalan menuju hotel. Suraj yang mengetahui jika Vijay adalah pangeran, langsung mempunyai pikiran jahat. Suraj menawarkan diri untuk mengantarkan Vijay sampai ke hotel. Namun ternyata, Suraj menghajarnya dan menyembunyikannya di sebuah benteng kosong. Suraj menyamar menjadi Vijay dan mendatangi hotel. Pekerja hotel menyambut Vijay palsu, namun Raja hanya memperhatikannya dari kejauhan. Amar sedikit berbincang dengan Vijay palsu mengenai perjalanannya dari London. Namun Vijay palsu tak banyak menjawab karena dia tak tahu apa yang harus dia katakan. Vijay palsu menanyakan keberadaan cincin itu kepada Kader. Amar mencela dan berkata jika ada yang salah dengan Vijay yang ada di depan mereka. Sir, kuch khane ki. Saat makan malam, Kiran mengungkit kejadian semasa kecil di mana tangannya yang terbakar karena ulah Vijay. Namun karena Vijay adalah Suraj, dia tak bisa menjelaskan apapun kepada Kiran. Amar lagi-lagi memperingatkan Kader jika ada yang salah dengan Vijay. Amar kembali mengajukan pertanyaan kepada Vijay, namun dia menjawab kamana karep. Suatu malam, Suraj menggeledah berangkas dan menemukan berlian itu. Namun Kader datang. Amar pun tiba di sana dan berkata jika semua ini ada yang salah. Amar berkata jika cincin itu tak boleh diberikan sekarang karena pertunangan Kiran masih beberapa hari lagi. Suraj pun pergi dengan rasa kesal kepada Amar. Tak lama kemudian, Kiran menghampiri Amar dan meminta untuk menemaninya jalan-jalan di luar hotel. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh sekelompok orang yang berusaha menculik Kiran. Amar membela Kiran mati-matian dan menghajar para penjahat itu lalu menyelamatkan Kiran. Di hotel, Kader memberitahu Vijay palsu jika pamannya yaitu Vikram telah tiba. Ye Vijay, Prince Vijay. Namun penyamarannya terungkap saat Vikram dan Laksman mengungkapkan jika itu bukanlah Vijay. Vikram mengancam Suraj dan menanyakan keberadaan Vijay yang asli. Suraj tak ada pilihan lain. Dia pun mengungkapkan motifnya menyamar sebagai Vijay hanya untuk mengincar berlian senilai 500 juta rupiah. Kiran tiba di sana dan tak menyangka jika dia telah ditipu oleh Vijay palsu. Vikram marah dan meminta Vijay dikembalikan. Suraj pun menyetujuinya. Kiran berkata kepada pamannya untuk tidak menghukum Suraj karena itu bukan salahnya. Singkat cerita, mereka tiba di benteng. Namun sayang, Vijay yang terikat telah tewas. Bahkan tubuh Vijay ngabeledug, entah ulah siapa. Vikram histeris dan polisi pun datang untuk menangkap Suraj. Namun Suraj melarikan diri. Amar tiba lalu menyelamatkan Suraj. Suraj membela diri dan berkata jika dia tak berniat untuk menipu semua orang. Bahkan dia tak tahu siapa yang telah membunuh Vijay. Amar hanya menjawab jika dia sudah mengetahui semuanya. Fakta mengejutkan pun terjadi ketika Amar mengakui jika dirinya lah Pangeran Vijay yang asli. Sementara itu, polisi masih memburu Suraj. Mereka mendatangi Diana untuk mencari keberadaan Suraj. Namun Suraj tak ada di sana. Diana tak menyangka jika Suraj melakukan kejahatan besar seperti yang telah diceritakan oleh polisi. Kader pun menginterogasi Raja dan mencurigai Raja mengenai kejadian yang terjadi beberapa hari ini selama Raja berada di sana. Kader menggeledah koper milik Raja dan ternyata Raja sudah mengganti isi kopernya dengan perlengkapan cukur dan alat-alat kebersihan lainnya. Di sisi lain, Amar alias Vijay memberikan berlian itu kepada Suraj. Dia berkata jika Suraj lebih membutuhkan berlian itu daripada dirinya. Namun Suraj masih curiga kepadanya dan belum bisa mempercayai jika dia adalah Vijay yang asli. I'm very sorry. Suraj lalu menodongkan senjata kepadanya dan menghajarnya. Suraj memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan dia pun dengan santai menceritakan semuanya. Saat di London sebelum Vijay berangkat ke India, Vikram berkata jika dia tak bisa ikut bersama Vijay ke India karena perusahaan milik Vijay tak mungkin ditinggalkan tanpa pemimpin.
Vikram meyakinkan Vijay, jika saat Vijay tiba di India, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Vijay pun pergi ke India seorang diri. Dia diantarkan oleh seorang supir. Saat di perjalanan, mobil yang Vijay tumpangi mogok. Supir berkata jika dia harus mencari bengkel terdekat. Supir itu pun meninggalkan Vijay di dalam mobil. Saat itu, Vijay melihat sebuah kuil dan berencana akan berdoa. Namun tiba-tiba mobil yang Vijay tumpangi ngebeledug. Saat supir kembali, Vijay menangkapnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Si supir itu pun menjelaskan jika semua ini adalah rencana Vikram yang menginginkan Vijay mati, sehingga dia bisa memiliki semua harta kekayaan Vijay. Setelah kejadian itu, Vijay menyewa seseorang untuk menyamar menjadi dirinya. Dan Vijay menyamar menjadi Amar untuk menyelidiki siapa yang bekerja sama dengan pamannya itu. Namun sayangnya, Vijay palsu telah dihentikan oleh Suraj dan tewas di tangan penjahat. Suraj masih tak mempercayai cerita Vijay, karena saat di benteng, Vikram menangis ketika melihat Vijay palsu terikat dan tewas. Vijay kembali menjelaskan jika alasan Vikram menangis karena dia merasa telah gagal membunuh Vijay yang asli. Setelah mendengarkan cerita Vijay, Suraj pun kini percaya jika Amar adalah pangeran Vijay yang asli. Percakapan mereka pun diketahui oleh Raja yang kebetulan berada di sana. Keesokan harinya, Vijay mendatangi Kiran dan mengungkapkan jika dirinya adalah Vijay yang asli. Kiran tak mau mempercayai siapapun setelah kejadian Suraj yang mengaku-ngaku sebagai Vijay. Namun Vijay dapat membuktikannya dengan luka yang pernah didapatkan dari Kiran semasa kecil. Kiran pun mempercayainya dan mengungkapkan perasaannya kepada Vijay. I love you. I love you. Di sisi lain, Raja dan Bindia sedang asik berduaan. Tiba-tiba Jagtap datang. Jagtap menagih hutang Raja untuk menculik Kiran. Jagtap memberikan tambahan waktu kepada Raja untuk menyelesaikan tugasnya. Suatu hari, Vijay, Suraj, Kader, dan Kiran mengadakan rapat dadakan. Vijay menjelaskan jika Laxman dan Vikram bersekongkol untuk menyingkirkan dirinya dan juga Kiran demi mendapatkan kekayaan. Suraj menambahkan perkataan Vijay. Dia merasa jika Vikram dan Laxman telah menjebaknya atas pembunuhan Vijay yang palsu. Suraj lalu mengajak Vijay untuk memberikan pelajaran kepada Laxman dan juga Vikram. Namun Kader menghentikannya. Kader berkata jika saat ini Suraj sedang dalam pencarian polisi dan tak mungkin untuk berkeliaran dengan bebas. Sementara itu, Danraj memanggil Laxman dan Vikram. Danraj menjelaskan jika dialah yang telah membunuh Vijay palsu dengan tujuan untuk menjebak Suraj, karena Danraj merasa kesal saat Suraj memerasnya. Danraj kemudian mengungkapkan mengenai identitas Raja yang menjadi anak buah Jagtap untuk menculik Kiran. Danraj berkata jika dia akan membereskan Raja karena dia telah mengetahui kelemahannya. Danraj mendatangi rumah Bindia untuk membawanya. Namun ibu Bindia tak setuju karena Raja sudah memboking Bindia dan akan membawanya pergi untuk dinikahi. Danraj menyogok wanita itu dengan memberikan sejumlah uang. Dan wanita itu memilih uang, lalu menyerahkan Bindia kepada Danraj. Ibu Bindia menghubungi Jagtap dan memberitahu jika Bindia telah dibawa oleh Danraj. Setelah itu, Jagtap mendatangi Danraj di sebuah parkiran. Dodorododan pun tak terhindarkan, sampai akhirnya Bindia berhasil dibawa oleh Jagtap. Dia mengurung Bindia dan menjadikannya tawanan selama Raja menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Vijay datang bersama Suraj yang menyamar menjadi Maulana. Kader pun ada di pihak mereka dan melakukan sandiwara. Kader berpura-pura mengusir Vijay dan juga Maulana. Laxman dan Vikram datang menghentikan kerusuhan itu. Vikram terkejut melihat Vijay dan berpura-pura khawatir mengenai keadaan Vijay. Tak lama kemudian, Raja muncul dan bertepuk tangan. Raja merasa bangga melihat perjuangan Vijay selama ini. Raja salut karena Vijay bisa memperjuangkan cintanya dan rela menjadi orang lain untuk menegakkan keadilan. Raja memberikan dukungan kepada Vijay dan mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah itu, Raja mendapat telepon dari Jagtap yang meminta Raja untuk menemuinya. Raja mendatangi Jagtap dan menyerahkan sekoper uang yang pernah Jagtap berikan untuknya. Raja ingin memutuskan kontrak dengannya. Namun Jagtap tak mau dan memberitahukan jika Bindia berada dalam tahanannya. Raja menghampiri Bindia, namun Ba menghentikannya.
Jaktab berkata jika dia akan melepaskan Bindia asal Raja harus membawa Kiran kepadanya. Di sisi lain, Diana memberanikan diri untuk mendatangi Suraj. Diana memberitahu jika polisi mencarinya sampai ke rumah. Suraj pun menceritakan semuanya dan memberitahu jika saat ini dia sedang dalam misi untuk membantu Pangeran Vijay. Keesokan harinya terlihat Ibu Bindia mendatangi Jaktab. Ternyata wanita itu datang bersama pasukan Danraj. Di sana Danraj melakukan negosiasi dan mengajak Jaktab untuk bekerja sama. Danraj berkata jika Laksman dan Vikram telah ada di dalam komplotannya dan bisa membantu mereka untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Danraj membuat kesepakatan untuk membagi harta yang nanti didapatkan. Jaktab pun tergiur dan menyetujuinya. Namun Jaktab melenyapkan Ibu Bindia dengan tujuan agar kerjasama yang telah disetujui tidak bocor kepada siapapun. Sementara itu di sebuah acara, Raja membawa pergi Kiran. Suraja dan Vijay mencoba mengejar Raja, namun motor yang mereka kendarai juntai di jalan. Dan mereka pun dikepung oleh beberapa orang. Di perjalanan, Kiran bertanya mengapa Raja melakukan ini kepadanya. Raja hanya bisa menyuruh Kiran untuk diam dan mengikuti apa yang dia katakan. Vijay dan Suraj diikat dan itu adalah ulah Laksman dan Vikram. Di sana, Laksman menyimpan sebuah bom di dekat Vijay dan Suraj, berharap mereka akan tewas ngebeledug. Namun beruntung, Kader kesasar dan tiba di sana. Kader menyelamatkan mereka dan membuang bom itu. Sementara itu, Raja tiba di tempat rahasia untuk menyerahkan Kiran. Terlihat penjagaan sangat ketat sekali. Barter pun dimulai. Saat Bindia dan Kiran berpapasan, mereka berdua melarikan diri. Dodorododan pun terjadi. Namun sayang, Raja tertangkap oleh Laksman dan juga Vikram. Tiba-tiba, Vijay dan Suraj muncul sambil ngadorodod para penjaga yang ada di sana. Adu jotos pun tak terhindarkan, hingga tiba-tiba mereka dihentikan dengan tertangkapnya Kader dan para wanita oleh Vikram. Jaktab merebut senjata dan mendorong Kader, namun Kader berhasil melempar pisau dan mengenai tangan Jaktab. Vijay, Raja, dan Suraj mendapatkan senjata dan menembaki para penjahat itu tanpa tersisa. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Suraksa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.